Baiklah, judul materi yang akan kita bahas adalah Bahasa Melayu Masa Pergerakan Nasional. Anggota kelompok Robi Rahma Saputra dan Anggi Novita Manalu. Pendahuluan. Pergerakan nasional adalah masa penting dalam sejarah Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahasa Melayu berperan sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa. Pada masa pergerakan nasional, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi antar berbagai suku di Indonesia. Bahasa Melayu, khususnya Melayu Tinggi, dipilih sebagai bahasa nasional karena sudah menjadi lingua franca di Indonesia, mudah dipelajari dan diterima oleh berbagai suku. Latar belakang. Bahasa Melayu sudah lama digunakan sebagai bahasa perantara di berbagai wilayah Indonesia, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh berbagai kelompok etnis. Alat komunikasi. Bahasa Melayu memfasilitasi komunikasi antar kelompok, pergerakan nasional yang berbeda-beda, bahasa daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan. Aspirasi politik. Bahasa Melayu digunakan sebagai media untuk menyuarakan aspirasi politik dan menentang kekuasaan kolonial. Bahasa persatuan. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial juga menggunakan bahasa Melayu dalam administrasi dan pendidikan, yang secara tidak langsung membantu penyebarannya. Kondisi bahasa di Nusantara sebelum pergerakan nasional. Sebelum pergerakan nasional, bahasa Melayu sudah berperan penting di Nusantara sebagai bahasa perhubungan, bahasa perdagangan, dan bahasa administrasi. Bahasa ini menjadi jembatan komunikasi antar suku, antar pulau, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu juga digunakan dalam surat kabar dan sebagai bahasa resmi organisasi serta bahasa politik oleh tokoh-tokoh bangsa. Dan banyak suku-suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing. Contohnya Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lain-lain. Tidak ada bahasa persatuan yang efektif untuk komunikasi lintas suku. Bahasa Belanda sebagai bahasa penjajah, namun tidak dipahami oleh mayoritas rakyat. Selanjutnya, peran bahasa Melayu dalam pergerakan nasional. Organisasi pergerakan seperti Budi Utomo 1908, Sarekat Islam atau 1912, dan Indis Partits atau 1912 menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Melayu menjadi media penyebaran ide-ide kebangsaan dan nasionalisme. Tokoh-tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Yamin mendorong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, fungsi bahasa Melayu masa pergerakan nasional. Yang pertama, alat komunikasi. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan antar perkumpulan pergerakan nasional, memungkinkan koordinasi dan kolaborasi antar kelompok yang berbeda. Yang kedua, alat pemersatu. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang disepakati oleh para pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita persatuan bangsa, seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, aspirasi politik. Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia digunakan sebagai aspirasi politik untuk mengungat penguasa kolonial dan menuntut kemerdekaan. Yang keempat, basis bahasa nasional. Bahasa Melayu terutama varian Melayu Tinggi menjadi dasar bagi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa resmi negara, dan bahasa persatuan. Materi selanjutnya, bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatuan yang kelak dikenal sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dipilih karena sifatnya yang mudah dipelajari dan diterima oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Perkembangan bahasa Melayu dalam media dan pendidikan.
Yang pertama, bahasa pengantar dan pengajaran. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dan pengajaran di banyak sekolah di wilayah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama atau bahasa daerah. Misalnya di beberapa wilayah di Indonesia, bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah yang fokus pada pendidikan keagamaan atau pendidikan tradisional. Yang kedua, bahasa pembelajaran. Bahasa Melayu menjadi bagian integral dari kurikulum bahasa dan sastra di berbagai jenjang pendidikan. Siswa belajar tentang tata bahasa, kosakata dan penggunaan bahasa Melayu dalam berbagai konteks, termasuk dalam karya tulis, percakapan dan media pembelajaran lain. Materi selanjutnya, usulan dan pengakuan bahasa Melayu. Pada 1916, Ki Hajar Dewantara mengusulkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa persatuan. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengakui pentingnya bahasa Melayu dan melakukan pembakuan ejaan atau ejaan Van Ophuizen 1901. Bahasa Melayu mulai digunakan dalam surat kabar, buku, dan media massa pergerakan nasional. Materi terakhir, peran bahasa Melayu dalam pergerakan politik. Bahasa Melayu memiliki peran penting dalam pergerakan politik, terutama dalam konteks pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan dan media komunikasi untuk menyatukan berbagai suku dan kelompok dalam perjuangan melawan kolonialisme. Yang kedua, bahasa Melayu digunakan dalam rapat-rapat, kongres, dan pertemuan organisasi pergerakan nasional. Yang ketiga, surat kabar dan majalah berbahasa Melayu menjadi alat propaganda melawan penjajahan. Yang keempat, bahasa Melayu memfasilitasi komunikasi antar kelompok etnis dan daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kesimpulan materi kami adalah, pada masa pergerakan nasional, bahasa Melayu berperan penting sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi antar organisasi pergerakan. Bahasa Melayu yang sudah menjadi lingua franca di Nusantara dipilih sebagai bahasa Indonesia karena kemudahannya dan sistemnya yang sederhana. Peran bahasa Melayu yang didukung oleh penerbitan surat kabar dan karya sastra dalam bahasa tersebut memperkuat peran bahasa Melayu sebagai bahasa politik dan bahasa tulis. Terima kasih.